Mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, cerita saya ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui, dan bahasanya, narasinya apa, waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka, makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana, keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax, muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup Mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu', seorang imam rusak gara-gara atba' pengikut. Berlebihan. Ayo. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Luar biasa. Terserah benar setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jailani pada saya Fakih Muqaddam, dia membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali, karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Leluhur mereka bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh rame malaikatnya bentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bilang, "Oh, Qadiriyah enggak benar semuanya." Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Aba Alawi semua. Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wal. Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Saya itu sama membimbing puluhan dokter. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji, valid. Walid itu siddiq itu benar. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Kan kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi, tapi ditulis-tulis. Tapi ada Habib ini, loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Itu namanya
Khurafat tidak terjadi, tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahwasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialis nasab, tidak ada. Hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, ya Kiai Imad. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1. Oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi, G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Oh, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab. Na'udzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyiar masih ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes itu. Yang J1 itu nggak ada, sak dunia itu 180 wong itu nggak ada. Lalu seperti itu, maksud saya ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bahaya orang otak-atik nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang, Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya, mengatakan bahwasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami yang silahkan dah. Betul saya tidak tahu. Karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa.
Terserah beliau setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian apa? Magister kayaknya, tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sama membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat loh, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji. Soal setuju nggak setuju terserah, tapi secara akademik teruji, valid. Valid itu siddiq, siddiq itu benar. Jadi kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialis nasab, tidak ada. Ya, hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Gak nulis juga, gak bisa diketahui. Ini kan nulis dia. Dan bahkan kemudian didiskusikan, didialogkan. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, ya Kiai Imad. Oh tapi begini-begini, sudahlah. Pertanyaannya kan begitu. Siapa yang ahli? Yang satu itu. Kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab. Tidak mudah ini golek ahli nasab itu. Nyapa tak kok ini? Golek perkara atau goleknya perkara saya? Pokoknya jangan mencela, jangan mencaci, jangan menghina, jangan meremehkan. Hormati semuanya termasuk habaib. Dan andai kata penyanyi termasuk yang ikuti pendapat atau arus Kiai Imaduddin yang tidak mengakui bahwa Pak Alawi itu nasab sambung ke Nabi, tetap boleh dipanggil Habib, tetap harus dihormati walaupun penjenengan tidak mengakui ketersambungan nasab Pak Alawi kepada Nabi. Memang ya kalau penjenengan mengikuti itu ya susah untuk tidak percaya. Saya sebagai akademisi jelas harus percaya, secara akademik tidak bisa dibantah. Perkara yang tidak setuju ya banyak, hal-hal yang tidak setuju banyak. Tapi ini penting untuk saya tegaskan, bagi saya itu gini loh, yang terpenting itu sebenarnya yang paling berkepentingan itu para habaib. Lebih bagus tidak mengakui keturunan Nabi tapi keturunan Nabi daripada mengakui tapi bukan. Itu berbahaya sekali untuk keselamatan akhirat. Apalagi sudah ada beberapa yang mimpi tentang ini. Kalau saya takut ya, kalau saya takut tetap ngotot sebagai keturunan Nabi itu takut. Bahkan sebaiknya kalaupun keturunan Nabi sebaiknya tidak usah ngomong, itu lebih bagus. Ki bolak-balik tak sampaikan lagi. Ben blenger. Dalam Islam hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu tidak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, tidak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Enggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab, itu karena penyambungan nasab. Yang jelas, DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah ini bisa merusak, na'udzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat. Gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA. Bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat, atau tidak benar, atau rusak, dan sebagainya.
kemudian orang yang menangani mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu akan, tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara, lihat, di dalam Islam itu ada tentang saksi, dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal. Macam-macam, jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maaf, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa tergerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin ada salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Tidak ada itu semuanya. Di dalam pertanyaan, Habaib membawa cerita khurafat. Mungkin begitu. Gimana kita menanggapinya? Mungkin begitu. Kita akan bicara begini. Alhamdulillah kami belajar dari para habaib. Belajar dari para kiai juga. Belajar dari habaib, belajar dari para kiai. Dari para masyayikh. Tentunya ya masyayikh adalah ahli ilmu, habaib yang ahli ilmu. Kan begitu. Kemudian, setiap orang berilmu itu pun memang ada sesuatu yang salah selagi bukan Nabi. Apakah di kalangan ulama, para kiai, atau dari para habaib. Namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa kesalahan perilaku, kesalahan pemikiran, dan seterusnya. Kalau Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati pun Anda tidak punya guru. Akan tapi kita perlu belajar dari orang yang secara global ada manhaj yang benar. Silsilah ilmu sambung kepada akidah yang benar sudah. Kalau ternyata ada, misalnya di antara para imam sendiri pun di antara mereka saling kritik. Saling kritik. Jadi antara para imam itu udah saling kritik, tapi kritik mereka kritik beradab. Bahkan kadang menafikan keilmiahannya ulama yang sebelumnya. Dan itu sudah biasa, tapi tidak menjadi fitnah. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah, ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia, kayak begitu, itulah penghancur keindahan. Jadi tidak menemukan satu kelompok, kecuali kita cari jeleknya, lalu kita angkat. Tidak ada sekelompok manusia kecuali kita cari jeleknya, kita angkat. Mungkin kalau kita di tatanan kehidupan, misalnya kita pergi ke instansi atau apa, kepolisian misalnya, ketentaraan atau apa, kita cari polisi yang jelek, lalu kita katakan polisi gak benar. Nah, ini kan saya curang. Kita nggak jujur dalam hal ini. Atau wah, ketemu Gus. Ada satu Gus yang salah. Langsung kita jadikan alasan dasar Gus. Nah, kenapa kok saya curang begini? Berarti saya ingin menanamkan kebencian. Gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim, ada Gus nggak sempat belajar lalu kepleset. Maka sungguh saya ini adalah penfitnah kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran Gus ini. Gus tahu Gus ya?
Gus itu anaknya kiai kalau Jawa Timur tuh. Nah, saya hanya mencari modelnya Gus yang nggak benar, lalu saya angkat untuk namakan kebencian. Awas, hati-hati. Jangan dengan dua pesantren. Gus-gusnya nggak benar. Loh, saya fitnah. Ngapain? Lah model manusia begini loh penghancur kerusahaan. Buat kerusahaan. Habaib. Dicari omongan habaib yang nggak benar, lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau ada, sampaikan pada kami akan berubah. Kami belajar kok. Bahkan mungkin sesaat kami jadi guru Anda, tapi Anda lebih sering jadi guru kami kok. Kenapa? Maka yang perlu diperhatikan, ini loh penfitnah. Pengen menanamkan kebencian. Ketemu kiai langsung dicari kejelekannya. Nanti ada mencari kejelekan pondok. Pondok kan ribuan. Hanya ada 5 pondok yang nggak benar langsung diekspos. Pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri. Dia penfitnah kan? Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Tapi ada habib ini. Loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Sama, saya tidak ngambil Gus sama kiai itu yang nggak benar. Ya jangan diambil dong. Lah Anda kan belajar. Yang jelek adalah kalau Anda mencari kejelekan Gus-Gus untuk merendahkan karang kewagis. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Alhamdulillah, tahadus wa ni'mah. Saya belajar dari kiai-kiai. Dan betul mereka ulama. Hebat. Saya belajar dari para habaib yang ulama. Hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Dengan ulama, para kiai, dan habaib. Muncul orang akhir zaman yang mencoba. Nanti akan muncul kebalikannya. Coba akan dibalik lagi. Nanti ada orang yang memihak kepada habaib mungkin bukan dari orang-orang bijak. Dengan hawa nafsunya mencari kejelekan para kiai. Nah ini kan jelek, sisi jelek juga. Sehingga kiai jelek 1-2 dipukul rata. Wah, Gus-Gus jelek semuanya. Juga agak benar. Hanya yang perlu kami cermati bukan memberikan jawaban sederhana. Saya belajar habaib. Saya membaca buku para habaib, para ulama. Ada di antara mereka memang, jangankan ulama-ulama dahulu ada salah pemikiran akidah, pemikiran fikih. Itu wajar. Kan mereka ijtihad para manusia-manusia cerdas, ya, manusia-manusia hebat, tentu ada kesalahan. Kesalahan pun kadang menurut ulama ini, menurut yang lain dianggap benar. Kalau terjadi khurafat, akidah hari ini, khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat, kami yakin habaib yang ulama juga mengingkari kok. Kita juga tahu. Kita belajar dengan beliau-beliau. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Mengambil potret gus-gus yang nggak benar, lalu untuk merendahkan para gus-gus anak-anak kiai. Ya ini kan fitnah. Kita menemukan gus-gus hebat juga banyak kok. Tapi kenapa kok ada upaya untuk menanamkan kebencian kepada para gus-gus anak kiai? Ada apa? Memang ada gus-gus anak kiai nggak pernah belajar, ada. Hanya menempel nama bapaknya, ada, nggak belajar. Bukan itu suri toladannya. Gus-gus anak kiai yang belajar begitu. Apakah gara-gara ada gus yang nggak belajar, perilakunya nggak benar lalu, oh dasar kiai nanti penerusnya adalah gus-gus begitu. Nah ini kan fitnah. Gus yang belajar kenceng juga ada kok. Di usia muda menghafal Quran, tawadhu. Nah ada banyak kita menemukan orang-orang seperti itu. Sama di kalangan habaib pun juga demikian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, gus yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan. Penfitnah dia. Pembuat kerusakan di muka bumi. Dia mau berguru dengan siapa? Kalau orang itu Anda lacak, orang yang suka mengangkat-ngangkat begini. Anda lacak, gurunya juga punya kesalahan kok. Dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya. Gurunya manusia. Memang gurunya Nabi. Atau dia sendiri, dia punya kesalahan. Apakah dia Nabi? Dia juga punya kesalahan. Apakah Nabi mengajarkan yang demikian? Ingat, kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah, sampai mati Anda tidak punya guru. Ayo kita belajar adab. Belajar tata krama. Umat Islam jangan jadi bahan tontonan. Orang di luar Islam ribet urusan hal-hal yang sungguh dijauhkan dari rahmat Allah orang yang menggugah ketentraman menjadi sebuah permusuhan. Menjadikan ketentraman jadi permusuhan. Akhirnya permusuhan. Apa yang Anda inginkan, hei hamba Allah, yang mungkin Anda mengatakan sebagai seorang yang punya ilmu dan sebagainya, Anda membuat kerusakan kalau hanya menfitnah-fitnah semacam itu. Anda menfitnah kiai, menfitnah habaib.
Sehingga mengajarkan permusuhan. Sehingga nanti pendukung-pendukungnya pun juga berkembang. Dan pendukungnya orang alim, orang tidak alim. Yang kelompok tertentu, kelompok mungkin yang anti habaib dia. Kelompok habaib akhirnya anti ulama. Ini kan na'udzubillah. Sementara yang kita temukan, ulama dengan habaib adalah bersatu. Enggak usah nanti dibuat cerita bahwa permusuhan. Dari mana permusuhan? Kami duduk dengan habaib yang duduk manis dengan para ulama. Para kiai. Bahkan bukan sampai di situ kami mengambil. Saya wadai ilmunya kiai dan ilmunya habaib. Enggak ada masalah. Kenapa? Saya tidak merasa malu mengatakan saya belajar dari para habaib. Saya belajar dari para kiai. Kalau saya salah pemikiran saya, tentu waktu saya ngantuk dan sebagainya. Jangan dihubung-hubungkan dengan yang lainnya. Cuman saya sedih dengan manusia yang ingin mengangkat sesuatu untuk menanamkan kebencian. Bukankah Nabi mengajarkan cinta? Apa yang Anda inginkan? Ustadz viral? Atau syaitan viral? Momen nih saya harus, Allah Allah. Saya pun juga tidak boleh masuk suudon di sini. Maksudnya segala bertanya, apa yang Anda inginkan? Pengen dianggap orang paling hebat? Mengkritiki pesantren, mengkritiki ulama, lalu satu sisi mengkritiki habaib dan sebagainya. Hidup itu untuk menjadikan dunia ini baik. Bukan untuk menghancurkan. Ini harapan, ini kepada semua. Mungkin ada di antara kalangan habaib yang mungkin ada sedikit, maaf, atau mungkin keluar dari jalur. Tinggal ayo kita ajak diskusi, masuk ke jalur yang benar. Mereka manusia tentu ada pemikiran yang wajar. Di kalangan para kiai juga ada itu. Yang nggak boleh adalah untuk mengambil sisi negatif, untuk diangkat, untuk menjadikan sebuah permusuhan. Berarti Anda menginginkan Gus ini adalah maksum, Gus-Gus itu maksum, nggak boleh salah, atau Anda menginginkan habaib maksum, nggak bisa salah. Anda itu punya akidah apa? Kok harus seperti itu? Anda bisa. Kami belajar dari para habaib dan para ulama. Dan Anda melihat hasilnya. Yang kami sampaikan, apakah ada khurafat di sini? Sesuatu yang tidak masuk. Kalau ada, sampaikan kepada kami akan berubah kalau itu salah. Justru kami senang kalau dapat ilmu baru. Kritik bagi kami adalah ilmu baru. Tapi fitnah adalah neraka yang disodorkan. Kami tidak mau ikut-ikut. Kami cinta para kiai. Cinta para gus-gus yang mereka anak-anak kiai yang hebat. Cinta para habaib. Mereka adalah juga, di antara mereka banyak ulama-ulama. Tentunya jangan Anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai atau habib yang tidak jadi ulama. Itu bukan sebagai tolak ukur. Anda salah. Bicara tentang habaib, ambil habaib yang tidak berilmu, ngomong kelantur. Wah, ini habaib. Urusan kiai, anak-anak kiai, ambil anak gus yang lantur. Anda ini penfitnah besar. Siapa namamu? Anda ini mau apa? Ya hamba Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah.